lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Setiap insan berusaha dan berjuang untuk mengejar keberkahan. Dan keberkahan memiliki kunci atau syarat yang telah berlaku. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri amanu, beriman, wattaqau, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka negeri itu, orang itu akan diturunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi bagi mereka yang mendustakan Allah, kadzab kepada Allah, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah. Pemirsa, ada sebab-sebab dicabutnya keberkahan. Yang pertama adalah mendustai amanat kehidupan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72, Allah menjelaskan, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanat akan baik kalau dipegang dengan baik. Maka ketika orang berkhianat, zalim, apa yang terjadi? Keberkahan dicabut pada sebuah negeri. Bukan keamanan, bukan ketenangan, tetapi bencana yang Allah kirimkan akibat dari perbuatan berkhianat kepada amanat. Maka sebab dicabutnya berkah adalah kita tidak amanah sebagai hamba Allah. Yang kedua, bagaimana mekanisme teknis amanat dalam kehidupan? Kita diciptakan untuk taat kepada Allah. Maka perjanjian transaksional yang sudah dibikin kepada Allah dalam Quran surah Al-An'am 162, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Taat adalah kata kunci. Setiap ketaatan membawa pada unsur kebahagiaan. Dan ketika seseorang tidak taat, maka unsur keberkahan langsung dicabut oleh Allah. Bagaimana aplikasi taat? Memaksimalkan ibadah. Sebab kita telah bertransaksi dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Memaksimalkan ibadah, mengutamakan ibadah. Dalam porsi kehidupan yang Allah amanatkan kepada kita, kita harus menjadi hamba yang taat. Ketaatan ini menjadikan kita mengaplikasikan dalam maksimalnya ibadah dalam kehidupan. Sebab porsi ibadah harus lebih unggul daripada lainnya. Ingat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah menekankan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mengelola dunia dipersilahkan, tetapi ingat porsi akhirat harus diutamakan. Ketika seseorang telah taat dengan amanat yang sudah dipegang, kemudian menjalankan ibadah yang maksimal, porsinya dimainkan untuk senantiasa dekat kepada Allah, tidak lalai kepada perintahnya, tidak berbuat syirik, menjauhi dosa dan maksiat, dan tidak zalim kepada setiap hamba, maka insya Allah keberkahan yang diturunkan. Sebaliknya, kebalikan dari apa yang saya katakan, zalim, syirik, khianat, menyakiti orang, tidak amanah, ini adalah sebab-sebab dicabutnya keberkahan dalam kehidupan. Baik bagi seorang hamba, baik bagi sebuah bangsa ataupun negara. Pemirsa, Ramadan mengajarkan setiap insan untuk kembali kepada amanat. Hidup kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan main-main kepada Allah untuk menjalankan amanat sebagai seorang hamba. Amanatnya adalah taat. Dan kita tahu Ramadan mendidik pada satu tujuan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi. Didukung oleh